keterangan kebohongan dia tanggal 5, tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Dari awal klien saya sampaikan bahwa dia siap bertanggung jawab ya. Tanpa saudara Ferdy Sambo menyampaikan, klien saya dari sejak awal kasus ini sudah secara kesatria, secara terbuka, sudah minta maaf, minta ampun, siap bertanggung jawab ya. Jadi ini jangan dibalik seolah-olah bahwa nanti ini pertanggungjawabannya dari Ferdy Sambo. Nah, terkait yang Ferdy Sambo sampaikan bahwa karena dibawa sama Jenderal Bintang 2, kalau kita kembali lagi pertama kasus ini kan siapa yang coba menutupi kasus ini kan? Sudah dorongan publik sangat tinggi, Bapak Presiden sudah bicara sampai 4 kali. Ada hal inilah yang membuat saudara Ferdy Sambo menjadi terdakwa hari ini. Jadi jangan menyalahkan Richard Eliezer. Kubu Sambo rupanya merasa tak terima dengan sikap yang ditunjukkan oleh Richard Eliezer dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Rasa Mala Aritonang menyoroti soal ketidakkonsistenan Baradae dalam persidangan kasus Brigadir J. Menurut Kubu Ferdy Sambo, Baradae selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda saat dimintai kesaksian soal kasus Brigadir J. Pernyataan itu diungkap Rasa Mala Aritonang saat sebelum sidang digelar pada Rabu 14 Desember. Dari tayangan YouTube Metro TV News. Kubu Ferdy Sambo mengaku sudah melakukan pengecekan atas BAP Baradae. Dilihat dari BAP per tanggal 5 hingga saat sidang dilakukan, kesaksian Baradae selalu mengalami perubahan. Rasa Mala Aritonang lantas membeberkan perbedaan dari BAP Baradae tersebut. Misalnya ketika skenario soal tembak-menembak terungkap pada tanggal 5, justru Richard menyampaikan keterangannya bahwa Pak Ferdy Sambo hanya sendirian melakukan penembakan. Jadi Richard tidak ikut menembak, hanya Pak Ferdy Sambo. Begitulah ungkap Rasa Mala. Dari keterangan yang disampaikan oleh Baradae, jumlah tembakan yang disebut dilakukan oleh Ferdy Sambo dan dirinya selalu berubah angkanya. Perubahan keterangan Baradae juga terlihat pada saat Richard dihadirkan dalam sidang. Hal yang cukup menjadi perhatian Kubu Ferdy Sambo adalah soal pernyataan Baradae yang tampaknya selalu membuat merebut kepercayaan daripada penyidik. Ferdy Sambo melalui kuasa hukumnya lantas menilai bahwa sebenarnya selama ini bukan suami putri yang membohongi publik dengan skenario-nya. Kami justru curiga Richard ini emang pintar dia berbohong, dan dia sudah bikin skenario sendiri. Begitulah cecar Rasa Mala. Dugaan Rasa Mala itu juga semakin diperkuat dengan Baradae yang tidak mampu menjelaskan kronologi yang terjadi saat berada di saguling. Kubu Ferdy Sambo menduga jika Baradae memang sengaja mencocokkan keterangannya dengan keterangan para saksi agar dapat dipercaya majelis hakim. Jadi tiba-tiba aja skenario yang hanya sifatnya pernyataan singkat itu tiba-tiba cocok semua dengan keadaan yang ada di Duren 3 pada saat tindakan tersebut dilakukan. Ferdy Sambo mengungkapkan penyebab istrinya ditetapkan sebagai tersangka. Dia merasa tidak terima bahwa istrinya ditetapkan tersangka padahal sudah jujur, kata Ferdy Sambo. Ada ancaman dari institusi Polri kepada istrinya atau putri untuk dijadikan sebagai tersangka. Adapun isi BAP itu, Richard mengatakan Ferdy Sambo sebagai penembak tunggal tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah yang kemudian saya dijemput oleh Bintang 2 dibawa ke Mabes Polri. Kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan-keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apa kenyataannya? Ternyata juga tersangkakan dan diterdakwakan. Demikian lanjut Sambo. Sebelumnya dalam persidangan, penasihat hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis dan Rasa Mala Aritonang sempat bertanya kepada Richard Eliezer. Arman Hanis mencecar apa alasan Richard menyatakan kliennya sebagai penembak tunggal Yosua pada 8 Juli. Saya tanyakan kepada saudara, pada hari Jumat tanggal 5 bulan Agustus, saudara pernah di BAP tidak? Saya lupa Bapak kalau ada BAP atau tidak, jawab Richard. Arman Hanis pun mencecar Richard soal apakah dirinya pernah membuat pernyataan tertulis pada tanggal 5 Agustus. Eliezer pun mengatakan jika ada pernyataan yang dibuatnya sebelum 6 Agustus, itu masih keterangan bohong. Arman Hanis pun mengingatkan keterangan Richard yang menyebut kliennya sebagai penembak pada tanggal BAP 5 Agustus. Dalam BAP itu, saudara tidak menembak. Nanti kami perlihatkan nih ke Yang Mulia. Yang menembak adalah terdakwa semuanya. Benar tidak? Tanya Arman. Iya Bapak, begitulah jawab Ferdy Sambo. Arman Hanis pun bertanya beberapa kali kenapa Richard Eliezer memberikan keterangan bohong dalam BAP padahal tidak dalam tekanan. Namun Richard menjawab tidak ada alasannya kenapa dirinya berbohong. Respon ini memicu emosi Arman Hanis sehingga bertanya kembali kepada Richard Eliezer siapa yang memberikan perintah kepadanya untuk bohong. Siapa yang suruh berbohong? Cecar Arman Hanis. Tidak ada yang suruh, jawab Richard. Arman Hanis masih lagi-lagi bertanya kepada Richard Eliezer soal alasannya berbohong untuk BAP. Tapi Richard tetap kekeh mengatakan
mengatakan tidak ada alasan untuk dirinya berbohong. Mendengar pernyataan Arman Hanis, Richard dalam persidangan menegaskan jika BAP terakhir dan keterangan yang disampaikan di sidang adalah sesungguhnya. Terdakwa kasus Brigadir J, Richard Eliezer Pudiang Lumiu, mengeluh dengan apa yang dilakukan kepada kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri. Richard juga sempat tak ingin menjawab pernyataan kuasa hukumnya. Momen itu terjadi kala Richard bersaksi terkait pembunuhan Brigadir J untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulanya penasihat hukum Putri mencecar Richard perihal perbedaan keterangan di berita acara pemeriksaan dengan persidangan. Perbedaan keterangan itu terkait Richard memejamkan mata saat membunuh Brigadir J. BAP saudara tanggal 15 Agustus dan 7 September. Di dalam BAP saudara mengatakan saat menembak Joshua